Shalom, jemaat saat teduh yang saya kasihi. Seperti yang saya janjikan di saat teduh yang lalu bahwa saat teduh ini kita akan melihat kuasa kelepasan Tuhan terjadi. Saya mau doakan orang-orang yang dibelenggu. Saya percaya di mana ada Roh Kudus, di situ pasti ada kemerdekaan, ada kesembuhan, kelepasan, bahkan ada mujizat Tuhan karena Tuhan mengasihi Anda. Saya baca kesaksian orang-orang yang sudah dibebaskan untuk menguatkan hati Anda, agar supaya kita semakin percaya. Ini dari Dani. Beberapa waktu lalu, Pastor Philip di acara Saat Teduh pernah menubuatkan dan mendoakan kesembuhan seseorang dengan sakit ginjal kronis. Saya nggak pernah didiagnosa gangguan ginjal, namun pinggang belakang kanan saya, yaitu daerah ginjal itu sering sakit. Dan saat itu sedang nyeri. Waktu Pastor Philip mengatakan kesembuhan, saya berkata, saya numpang ikut sembuh juga sambil pegang pinggang belakang saya yang sakit. Sungguh nggak sangka, detik itu juga nyerinya hilang. Saya masih berpikir mungkin hanya perasaan saya saja. Tapi sampai detik ini sudah berapa minggu pinggang saya benar-benar nggak pernah rasa sakit lagi. Rasanya Tuhan benar-benar menyembuhkan saya entah dari sakit apa. Tapi lebih dari kesembuhan, saya merasa bahwa dengan kejadian itu Tuhan sedang mengajar saya untuk sekali lagi belajar percaya. Karena sebenarnya ini adalah kesembuhan kedua yang saya alami bersama Saat Teduh ini. Dan yang pertama, saya bahkan belum berani bilang terima kasih. Thank you Jesus for loving me. Wow, luar biasa, numpang sembuh pun sembuh. Apalagi kalau Anda berdoa sungguh-sungguh. Puji Tuhan ya, disembuhkan berkali-kali. Thank you Jesus for loving me. Do you know that He loves you? Dia mengasihimu, itulah kekuatan iman kita untuk percaya dan masuk hadirat Allah dan mengalami mujizat yang Tuhan sudah sediakan untuk hidup kita. Sylvia, tanggal 30 Mei 2020 saya ikut Saat Teduh dengan topik tempat basah di mana kutuk mati. Pada saat itu Ko Philip bilang pemutusan dan ada orang-orang yang perlu mengambil langkah berani untuk mengikut Yesus. Tuhan akan memberi keberanian untuk dimuridkan. Malamnya saya merasa sangat takut karena seperti ada roh jahat yang tidak tahan untuk diusir. Ini bukanlah perjalanan yang mudah bagi saya. Sebab dalam prosesnya menghadapi banyak ujian, ketakutan, kebimbangan, dan intimidasi. Tapi saya nggak mundur. Sekarang saya sudah berani mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Ini yang penting ya. Saya bergabung dengan CG, Connect Group atau Cell Group di Gereja Mawar Sharon, Sydney. Haleluya, tanggal 7 Februari ini saya dibaptis. Semoga kesaksian ini bisa jadi berkat untuk teman-teman yang masih bimbang untuk ikut Tuhan Yesus. God is the miracle worker. He is the healer. God is good. God bless Pastor Philip dan tim untuk seluruh pelayanannya. Ini mujizat terbesar ketika seseorang mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Kelihatannya teman kita ini yang baru dibaptis adalah orang yang baru mengenal Tuhan. Congratulations. Mujizat terbesar terjadi di dalam dirimu. Setialah sampai akhir hidupmu. Tuhan Yesus memampukan. Mary Agustini, saya ingin memberi kesaksian kalau saya dinyatakan PCO oleh dokter atau PCO, yaitu sel telur kecil-kecil sehingga susah mendapatkan keturunan. Tapi waktu bulan 10 atau 11, Pendeta Philip berdoa bagi pasangan untuk mendapatkan keturunan. Dan saya imani karena saya rindu untuk mendapatkan anak kedua. Ternyata di bulan Januari ini saya hamil, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil ya bagi Tuhan. Mari kita klaim janji Tuhan atas hidup kita dengan kasih dan rasa ucapan syukur. Sebab bagi Allah kita tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar. Tuhan mengasihi Anda, Dia mengundangmu masuk ke hadiratnya sekarang. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku
tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, oh, terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, amin, terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Kami agungkan Yesus, agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Yesus, Engkaulah Raja atas kami, memerintah dengan Roh-Mu. Kau kalahkan semua musuh-musuh. Sekarang Engkau bertata, Engkau Raja sekarang dan selamanya. Engkau Raja, Kau ku agungkan segenap
hati. Yesus, Engkau Raja atas kami, memerintah dengan Roh-Mu. Kau kalahkan semua musuh-musuhmu. Sekarang Engkau bertahta, Engkau Raja, sekarang dan selamanya. Engkau Raja, ku agungkan segenap hati. Engkau Raja, Engkau Raja, sekarang dan selamanya. Engkau Raja, ku agungkan segenap hati. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja atas kami, memerintah dengan Roh-Mu. Kau kalahkan semua musuh-musuh. Sekarang Engkau bertahta, Engkau Raja, sekarang dan selamanya. Engkau Raja, Kau kuagungkan segenap hati. Oh, Engkau Raja, sekarang dan selamanya. Engkau Raja, Kau kuagungkan segenap hati. Oh, Engkau Raja, sekarang dan selamanya. Engkau Raja, Kau kuagungkan segenap hati. Engkau Raja, Engkau Raja, sekarang dan selamanya. Engkau Raja, Kau kuagungkan segenap hati. Oh, Kau kuagungkan segenap hati. Yesus, Kau kuagungkan segenap hati. Kau memerintah atas musuh-musuhmu Tuhan. Kaulah Raja di atas segalanya. Kau Raja damai di hati kami. Yesus, nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Raja. Raja hidupku, Engkau Tuhan Allahku. Oh Ramaya Sanaraya Sandena Ina Ramaya Sanaraya Ramaya Sanaraya
Shanana Yesu Oramaya Sanana Ramaya Oramakabata Shanana Ramaya Sanana Yaramaya Sanana Mari kita tinggikan Yesus, sebab ketika dia ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Ketika namanya diagungkan, dia curahkan Roh Kudus-Nya yang memerdekakan kita. Mari angkat wajahmu, jangan malu, Bapamu menunggu. Mari kita tinggikan dia. Haleluya. Yesus Raja, sekarang dan selamanya. Yesus Raja, Kau kuagungkan segenap hati. Sama-sama, Yesus Raja, Yesus Raja, sekarang dan selamanya. Yesus Raja, Kau kuagungkan segenap hati. Engkau Raja, Engkau Raja, sekarang dan selamanya. Engkau Raja, Kau kuagungkan segenap hati. Mari agungkan. Kau kuagungkan segenap hati. Kau kuagungkan. Kau kuagungkan segenap hati. Hamba undang Roh Kudus-Mu untuk mendekat pada kami lebih dekat dari sebelum-sebelumnya. Bahkan dari seluruh episode saat teduh yang lalu, Tuhan, lebih dekatlah. Dan Tuhan Yesus, lepaskan setiap belenggu, bebaskan yang terikat. Basuh dan tutup bungkus kami semua dan keluarga kami dengan darah Yesus Kristus. Hai iblis, diamlah. Di dalam nama Yesus aku ikat kamu. Sehingga firman yang ditabur akan berbuah-buah lebat. Dan setiap orang akan mengalami kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi seperti yang saya janjikan hari ini, saya mau bicara tentang kuasa kelepasan. Tapi sebelumnya ada beberapa pengumuman. Hari Minggu besok, jangan lupa untuk live streaming bersama dengan kami. Dan besok ini saya mau bicara juga seputar keluarga, judulnya Keluarga Adam. Kematian rohani dan putusnya komunikasi. Nanti saya jelaskan gimana iblis bekerja, namun gimana Roh Kudus bekerja jauh lebih luar biasa kalau hati kita terbuka dan jika kita welcome atau menyambut dia. Jangan lupa, besok siapkan Alkitab dan catatan, ikut live streaming di gms.church/streaming. Nah, minggu depan pada waktu saat teduh berikutnya, saya tergerak sekali untuk mendoakan pengurapan untuk pekerjaan Anda. Ya, saya dedikasikan saat teduh Rabu depan untuk mendoakan pekerjaan Anda dan mengurapi Anda. Tuhan Yesus akan mencurahkan urapannya. Please come ready, datang dengan antisipasi. Tapi hari ini kita peperangan rohani dulu karena saya rasakan ada suatu belenggu yang diputus dalam kehidupan banyak jemaat yang tercinta seluruh keluarga saat teduh. Dan saya berikan judul hari ini, Anda bisa catat, mengenali tipu muslihat setan. Sebenarnya saat teduh hari ini itu, tema judulnya itu saya dapat dalam sebuah mimpi. Hari-hari ini saya banyak mimpi tentang Anda. Dalam mimpi, Tuhan tunjukkan pada saya generational spirits atau generational curse. Yaitu kutuk turun-temurun, roh yang diwariskan, roh jahat maksudnya. Lalu dalam mimpi itu, Tuhan memberitahu bahwa saya harus menyampaikan kebenaran tentang kelepasan. Bagaimana kita mengenali tipu muslihat setan? Agar supaya kita sungguh-sungguh hidup
bebas merdeka, dan hidup berkemenangan. Itu tujuan daripada sharing hari ini dan saat teduh kali ini. Supaya Anda menerima roh kemenangan dari Yesus Kristus, supaya kita bisa mengenali setiap tipu muslihat setan. Jangan ada yang terjebak lagi, jangan ada lagi yang jatuh dalam dosa, jangan kena belenggu, kena perangkap setan, apalagi sampai roh jahatnya itu turun-temurun diwariskan. Sebenarnya Tuhan kasih jalan keluar, kita sudah menang. Roh Kudus yang bantu kita, roh di dalam dunia kalah. Kita buka sama-sama ayatnya di Matius pasal yang ke-12. Ayat yang ke-43 sampai 45, kembalinya roh jahat. Kita baca dulu ya, 43 sampai 45 saya bacakan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jangan ditutup Alkitabnya, ayat per ayat saya bahas sekarang. Judul kita hari ini mengenali tipu muslihat setan. Anda dan saya perlu tahu dari cerita Adam dan Hawa, waktu Hawa bicara sama si ular yang menghasut dia untuk makan dari pohon terlarang. Cara kerja setan itu yang pasti lewat asumsi ya. Asumsi itu seperti magic show gitu. Itu semua ada trik-trikannya. Jadi bukan kuasa beneran. Setan punya kuasa, tetapi dia adalah kuasanya malaikat yang jatuh. Dia bukan kuasa kemahakuasaan Allah. Itu Roh Kudus yang punya karena dia adalah Roh Allah yang hidup. Sebagai malaikat, dia punya power. Tetapi senjata ampuhnya bukan powernya, tapi tipu muslihatnya. Seperti orang kalau magic tricks gitu, kira-kira di sini ada the cup atau itu ya, gelasnya, lalu diputar-putar bolanya di situ, semua orang kira bolanya di sana, waktu dibuka bolanya nggak ada di situ. Jadi sebenarnya ada triknya, saya juga nggak tahu gimana. Tapi orang asumsi bolanya di sana, karena tadi terakhir kali mata kita mengikuti cup itu atau gelas tersebut, bolanya di situ. Setan itu bekerja lewat asumsi, seperti Hawa diberitahu dihasut oleh si ular tua. Lihat itu buah, maka buah itu nampak enak atau sedap di matanya. Dia merasa kepingin mencicipi, padahal Tuhan berkata itu terlarang. Tuhan jelas-jelas beritahu kalau kamu makan, pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Hawa nggak ngerti mati itu apa, karena zaman dulu, pada waktu manusia belum jatuh, kematian itu belum ada. Karena itu kematian di situ dia nggak mengerti, karena dia tidak tahu, dia masuk ke area yang tidak familiar, dia ketipu karena dia tidak bergantung dengan firman Tuhan, dia tidak percaya kepada Tuhannya. Tapi pikirannya dengar-dengaran dengan setan, asumsi terjadi. Dia berkata itu kalau gua makan pasti enak, kalau saya cicipi, gak mungkin saya mati. Malah saya akan melihat seperti Allah, melihat segala perkara. Hati-hati dengan asumsi ya. Hidup itu jangan assuming. Hidup itu harus believing the word of God. Hidupmu harus hidup oleh firman Allah. Hidup orang percaya bukan karena melihat itu bisa tipuan mata. Tapi harus karena mendengar firman Kristus. Hidup kita karena iman, karena percaya pada firman Tuhan. Udah, apapun terjadi di dunia ini sekeliling kita, pegang firman Allah, nggak mungkin salah. Sekalipun mungkin sekarang realitanya beda, tapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Pada ujung akhirnya orang yang pegang firman itu yang menang. Selain itu saya coba jelaskan sebelum bahas ayat mengenali tipu muslihat. Tipu muslihat itu juga bekerja lewat kompromi. Be careful itu. Banyak orang gonjang-ganjingkan atau banyak mendebatkan tentang 666, 666. 666 itu sebenarnya gini loh, artinya simbol setan itu mendekati angka 7. Secara simbolis di Alkitab 7 itu angka sempurna, makanya ada 7 mata Allah. Ya kan? Lalu itu bicara tentang Roh Kudus, itu sempurna pengetahuannya. Dia itu omniscient, dia maha tahu. Nah setan itu mau mendekati, dia kan kepingin jadi Allah. Karena itu
Dia ingin jadi 7, jadi sempurna, tapi nggak bisa. Jadi seperti kalau 100% itu 99,999999999 nggak pernah notok sampai ke 100 bulat. Nggak bisa dia. Karena dia bukan Allah. Karena itu kurang dari 7 itu apa? 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Hati-hati dengan kompromi. Tak apa-apa lah ya, gini-gini Tuhan pasti ngerti. Setan kerjanya lewat gitu. Nyaris, mirip, hampir, kurang lebih, kira-kira, begini aja loh ya. Itu bahasanya setan. Ah gini aja gak apa-apa lah. Semua orang juga melakukan kok. 666. Saya gak bicara tentang antikristusnya atau meterainya, itu nanti lain cerita di kitab Wahyu. Di situ ada pewahyuan. Tapi saya berikan aplikasi yang paling sederhana. Untuk Anda dan saya bisa mengerti bagaimana cara kerja setan supaya kita jangan ditipu muslihat oleh dia. Jangan sampai kita terjebak. Kadang-kadang kita juga merasa, nggak apa-apa. Kita kompromi, karena dosa itu artinya missing the mark. Dosa itu bukan melanggar firman jangan-jangan. Jangan boleh, nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Tapi dosa itu artinya meleset dikit. Nggak sampai ke jackpot tengah. Hati-hati dengan menghalalkan segala cara. Itu cara setan. Kompromi itu adalah bahasanya. Begini aja loh ya. Nggak apa-apalah. Masa suci terus mulutnya. Sekali-kali sumpah serapah. Tuhan ngerti lah ya. Saya kan masih hidup di dunia. Begini aja loh kok dipermasalahkan. Hati-hati dengan yang demikian. Nah, sekarang kita sudah ngerti sedikit tipu muslihat setan, kita lanjutkan. Ayat 43, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Ayat 43, apabila roh jahat keluar dari manusia, jadi roh jahat itu ada. Setan itu nyata. Saya ngomong begini untuk kebaikan Anda, bukan untuk memuliakan kuasa kegelapan. Tapi kalau kita menganggap mereka nggak ada, bahaya nanti kita masuk dalam game atau tipu muslihatnya. Setan itu nyata, tapi kita harus waspada. Yesus sudah menang untuk kita, kita juga bisa menang bersama dengan dia. Tetapi jangan main-main. Dan jangan kita itu main-main dengan api, jangan kita itu coba-coba. Karena setan bisa menjatuhkanmu. Alkitab sendiri di sini memperingatkan bahwa roh jahat itu kalau keluar dari rumah itu, dia akan mengembara untuk kembali mencari tempat perhentian yang sama. Dan misi setan apa? Dia selalu mencuri, membunuh, membinasakan. Jangan lupa, jackpot atau tuaian terbesar yang setan inginkan adalah jiwamu akan suatu hari masuk ke neraka bersama dengan dia, disiksa selama-lamanya di dalam belerang penghakiman Allah. Dia nggak mau suatu hari dihukum kekal sendirian. Itulah binasa. Karena itu pekerjaan setan yang paling wahid nomor 1 adalah membutakan manusia supaya jangan melihat terang Injil, agar supaya jiwa mereka binasa. Tidak ada produknya lebih gede dari itu. P huruf besarnya yaitu, dia ingin agar supaya keluarga Anda atau anggota keluarga Anda yang belum percaya itu untuk tetap tidak percaya sampai mati, supaya dia mati dalam dosanya. Dia menginginkan supaya kita murtad dari jalan yang benar. Karena dia punya goal terbesar adalah kebinasaan. Tapi kalau dia nggak bisa binasakan, terlanjur ceritanya ini, Anda udah kenal Tuhan. Dia kalau bisa bunuh, dia akan bunuh kita. Setan itu a murderer, not only a liar. Dia bukan hanya pendusta, dia pembunuh juga. Tapi kalau dia nggak bisa bunuh, dia akan mencuri sesuatu. Dia akan mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita, mencuri dalam hubungan kita. Dia kalau nggak bisa mencuri yang gede, dia mencuri yang kecil. Kalau dia nggak bisa menjadi a mighty thief, dia nggak bisa menjadi seorang pencuri yang sejagat raya, dia akan jadi a petty thief. Dia akan menjadi pencuri maling ayam. Setan akan mencoba untuk mencuri sesuatu dari hidupmu, terutama mencuri firman. Lalu dikatakan di sini, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Kata mengembara di situ menceritakan kepada kita, setan itu sifatnya seperti apa. Dia itu adalah seorang drifting spirit.
roh yang mengembara, roh yang penasaran. Karena dia jatuh, bukan? Karena dia sudah tidak menjadi malaikat Tuhan, istilahnya gentayangan. Karena itu dia bekerja, dia tahu waktunya singkat. Dia harus sesatkan dunia. Dia harus melakukan semua yang dia bisa lakukan sebelum berakhir masanya. Dia mengembara dan dia mencari perhentian. Kata mencari perhentian di situ, kalau dia nggak ketemu rumah baru, ya dia mencari orang yang mudah terjebak. Dia mencari seseorang yang vulnerable, mencari seseorang yang rawan kena setan. Tapi lalu ayat 44, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ini bukan rumah hantu, Tuhan bicara tentang nyawa atau hidup manusia. I will go back to my old haunt. Kata haunt, haunted, atau rumah yang ada hantunya. Dia berkata, aku akan kembali ke rumah yang sama. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. I will go back to my old haunted house. Aku akan kembali ke rumah hantu yang lama. Ini bukan bicara tentang rumah aja. Kalau rumah gampang saudara, nggak usah ditakuti. Tapi kalau kehidupanmu, hati dan pikiranmu, itu yang perlu diwaspadai. I will go back to that person. Aku akan kembali kepada orang itu. Saya jelaskan dulu jenis kuasa gelap yang ke-1 ini yang harus Anda waspadai. Ini bukan poin pertama ya, nanti saya kasih aplikasinya. Namanya familiar spirit. Atau roh yang familiar. Roh yang familiar itu gimana ya? Itulah yang disebut generational curse atau kutuk turun-temurun. Kok bisa mirip ya kejadiannya ya? Atas sakit ini, turun-temurun selalu nggak jauh dari itu. Buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Selalu ada yang sakit demikian. Dunia berkata itu gennya atau DNA. Tetapi saya percaya memang juga ada kutuk yang diwariskan. Tapi bukan hanya penyakit. Tapi cara kerja roh jahat itu bisa sama. Perceraian contohnya. Makanya itu usahakan keluarga Anda utuh apapun harga yang harus dibayar. Supaya jangan membuka legacy atau jangan menjadi sebuah warisan yang baru. Sebab ketika Anda buka celah, bukan Anda sendiri yang membayarnya. Orang berikutnya turut membayar pula. Generational curse itu ada. Juga bisa diturunkan lewat tradisi. Tradisi itu bukan berarti semua tradisi salah. Saya ini di rumah dibesarkan dalam tradisi timur, tetapi saya sekolahnya di tradisi barat. Jadi saya ngerti masing-masing itu ada kelebihannya. Contohnya tradisi barat, itu lebih bisa menaruh pikiran dalam kata-kata. Jadi orangnya lebih fair. Apa-apa itu bicara belak-belakan atau terang-terangan dan bicara di depan. Tetapi itu kelebihannya, pegang kalau itu sesuai dengan firman. Karena firman Tuhan ajari kita untuk jujur dan terus terang. Tetapi tradisi timur itu bagus sekali, hormat sama orang tuanya. Memang bisa berlebihan sampai ke penyembahan, ya kita jangan. Tetapi yang baik kita pertahankan. Tradisi timur itu sangat bagus sekali respeknya, the culture of honor, atau kebudayaan untuk saling menghormati, menghargai. Sama yang tua itu kita itu lebih menghormati, lebih nggak susah. Dan itu bagus sekali karena firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Itu 10 perintah Allah. Jadi sebenarnya masing-masing ada bagusnya. Tetapi karena kebudayaan-kebudayaan ini juga belum ditebus, maka itu kita harus bercermin dengan firman. Apa yang bukan dari Tuhan, ya janganlah Anda adopsi dan terapkan. Tetapi ternyata di area-area yang abu-abu atau yang gelap dalam setiap kebudayaan, turun-temurun secara tradisi diwariskan, setan juga bisa bekerja lewat tipu muslihatnya, asumsi, lewat tradisi, dan juga lewat kompromi-kompromi yang diizinkan untuk melanggar firman Tuhan. Orang-orang yang sudah percaya pada Yesus, statusmu adalah warga negara kerajaan sorga. Tetap pada budaya di mana Anda dilahirkan dan dibesarkan, atau di mana Allah menempatkan. Tetapi pilih-pilih, belajar selektif dengan apa yang Anda aplikasikan di hidupmu. Semua harus melalui screening firman Tuhan dulu. Tetapi yang disebut dengan familiar spirit adalah roh yang akan kembali ke rumah yang telah ditinggalkan itu. Jadi kalau saya orang Indonesia, saya sekolah atau pindah ke luar negeri, kemanapun saya akan cari nasi.
Karena bagi saya dan perut saya, nasi itu familiar. Nasi itu tidak asing. Bahkan lidahku craving atau bahkan perut dan mulut saya menginginkan nasi yang hangat-hangat itu, apalagi waktu hujan-hujan dan dingin di tempat yang baru. Nah, dari sini kita tahu bahwa roh jahat itu tidak akan berhenti bekerja di dalam satu family. Kalau papanya mati, dia akan cari rumah berikutnya yang mirip papanya itu, yang sifat-sifatnya, gaya bahasanya, cara bicaranya, kelakuannya, dia akan cari. Itulah sebabnya siapa yang percaya dulu dalam rumah itu harus berdiri teguh. Harus jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, jangan kompromi. Gimana kita bisa kompromi? Kalau kita kompromi maksudnya gimana kita bisa kalahkan iblis dalam rumah tangga kita? Kalau kita masih pinjam produknya, kompromi adalah produk setan. Kita harus kuat dalam firman Tuhan dan mengalahkan iblis. Familiar spirit itu harus hati-hati. Generational curse itu memang terjadi. Tapi nggak hanya itu saja, kita baca dulu ayat 45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Lalu yang pertama adalah roh yang sama, yang kembali ke rumah yang telah ia tinggalkan. Itu roh yang familiar. Roh yang lama lah ceritanya. Lalu ada roh baru. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat gara-gara rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Makanya dia ajak 7 roh lain untuk masuk bersama dengan dia, total 8. Ini yang disebut roh yang baru atau roh yang tidak familiar. Anda pernah nggak membayangkan begini? Saya sebagai hamba Tuhan melihat berkali-kali, papa ngerokok, berakhir anaknya narkoba. Apa yang dihalalkan di generasi tua, menjadi-jadi di generasi muda. Guru kencing berdiri, atau papanya, maka anaknya kencing sembarangan. Jangan kira roh itu hanya diwariskan yang familiar saja. Dia akan ajak temannya 7 roh lebih jahat. Papanya nikotin, anaknya narkoba. Di generasi orang tua kepahitan, sukanya benci, di bawahnya pasti ada yang depresi. Bahkan bunuh diri. Dia menggandeng roh yang lebih jahat dari dia. Itulah sebabnya saya memperingatkan untuk tidak main-main dengan dosa. Bukan untuk nakut-nakuti. Sebab dosa dan iblis dan kedagingan kita itu trio sekawan. Dan itu bekerja sama. Itulah sebabnya kita harus waspada dengan tipu muslihat setan. Jangan sekali-kali asumsi karena kita lemah dengan firman. Lalu kita kompromi, buka celah, masuklah dosa. Dan jikalau dosa itu menjadi matang, dia melahirkan maut. Roh jahat itu benar-benar ada, setan itu nyata. Kita jangan mengolok-olok dia, kita nggak usah takut juga. Tetapi kita caranya profesional kalau mau lawan roh-roh jahat itu. Tuhan menghardikmu di dalam nama Yesus, kita datang dengan firman. Seperti Yesus Kristus, sekalipun dia adalah anak Allah. Dia nggak mentang-mentang adalah yang punya sorga. Dia nggak mentang-mentang yang maha kuasa. Ketika dia menjawab setan, dia nggak menjawab dengan pikiran manusia. Dia berkata, ada tertulis demikian. Yesus anak Allah, tanpa dosa, pakai firman untuk melawan setan. Bahkan, Alkitab mengajarkan untuk kita tidak menghujat sesuatu yang kita tidak tahu. Alam roh itu ada. Karena itu satu-satunya jalan aman, satu-satunya perlindungan kita adalah Roh Kudus dan firman Allah. Udah itu aja. Doa dan firman semua dikuduskan. Kita nggak usah berbincang dengan malaikat. Bahkan nggak usah lihat setan. Kalau ada orang yang bisa begituan, nggak berguna. Doa aja supaya ditutup mata rohanimu daripada melihat yang tidak-tidak atau bukan-bukan. Kecuali kalau Tuhan kasih kepekaan seperti dalam bentuk pelayanan. Lalu untuk melepaskan tawanan, saya berdoa begini, lalu saya diberikan sebuah perasaan. Apa yang harus saya doakan untuk orang yang saya layani. Nah itu lain cerita. Tapi kita jangan jadi ghostbuster yang kemana-mana. Lihat roh jahat di mana-mana. Nggak usah. Kalau yang seperti itu bukan karunia. Karena itu mengganggu damai sejahtera. Bukan hanya dirimu, tapi orang lain yang Anda ceritain. Juga terganggu damainya. Mereka rasa ada beberapa orang jadi punya
punya bayangan yang salah tentang karunia. Saya mau dorong Anda untuk kuat di dalam firman. Nanti saya akan kasihkan aplikasi Anda, hal-hal yang sederhana bagaimana Anda bisa mengisi hidup dengan hal-hal yang berguna. Tetapi ingat dulu, familiar spirit itu ada. Karena itu Anda harus kuat di dalam setiap rumah. Dan roh-roh yang baru yang tidak familiar dengan dirimu, itu juga ada. Itulah sebabnya saya juga punya kebiasaan, saya kasih gini ya, namanya hotel room wisdom. Hikmat tinggal di sebuah tempat yang baru. Kalau saya masuk ke sebuah hotel ya, saya kan nggak tahu kamar itu pernah dipakai untuk apa atau sebuah penginapan di mana. Saya nggak takutan orangnya, bener. Saya kemana-mana tidur, kalau saya tidur nggak pakai cahaya. Saya tidur nggak peduli di tempat yang berhantu, nggak berhantu. Saya tidur bisa nyenyak seperti bayi. Karena bagi saya setan yang perlu kita waspadai bukan yang gitu-gituan. Bukan yang horor-horor begitu, yang menghasut pikiran itu loh. Yang Yesus sampai harus kesampingkan Petrus dan berkata, enyahlah kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Yang begituan yang harus hati-hati. Yang kepahitan, yang negative thinking, yang membenci. Setan-setan yang menghasut hati. Kalau yang cuman penampakan-penampakan gitu, nggak usah imajinasi. Kemungkinan besar juga nggak terjadi. Tapi kalau saya datang ke sebuah tempat itu tempat umum. Kalau saya tidur di situ, menginap, apalagi dengan keluarga, maka saya pasti akan bersihkan tempat itu dulu. Karena saya nggak tahu tadi dipakai untuk dosa apa, atau dipakai siapa. Roh jahat itu kan drifting spirit, dia mengembara. Jadi di dunia ini, di dalam alam semesta ini nggak tahu ada berapa roh jahat, saya nggak mau tahu. Hanya Tuhan yang maha tahu. Urusan saya adalah jaga diri, urusan saya adalah jaga Anda. Maka saya akan doakan begini, Tuhan Yesus, sucikan kuduskan ruangan ini dengan darah Yesus. Saya selalu cetuskan iman saya pada pembasuhan darah Tuhan. Dan saya berkata, aku usir setiap setan yang pernah roh jahat, yang pernah ada di kamar ini, atau yang masih ada, atau yang coba-coba untuk masuk ke sini. Keluar di dalam nama Yesus. Saya harus kasih perintah yang jelas. Karena setan harus ada instruksi dari kita, orang percaya. Kita nggak bisa berkata haleluya itu artinya puji Tuhan. Kita harus usir setan. Lalu saya berkata, tidak boleh masuk kemari sampai saya check out atau sampai saya meninggalkan tempat ini. Kan saya nggak bisa jadi penjaga kamar itu selama-lamanya. Nanti berikutnya ditinggali siapa kan bukan urusan saya. Tapi kalau rumah saya jagai. Selalu ada mesbah keluarga. Makanya besok saya akan ajarkan. Ketika mengajarkan tentang keluarga Adam. Di sana saya akan ajarkan gimana bangun mesbah keluarga untuk jaga rumah dan rumah tangga kita. Haleluya. 3 aja hal yang saya tunjukkan, dan saya jelaskan ke Anda bisa catat bagaimana Anda bisa hidup bebas dan selalu berkemenangan. 1, kita lihat dulu di ayat 44, baca sekali lagi. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu, garis bawahi dulu, kosong. Ya, itu nomor 1, nanti saya jelaskan. Yang kedua, bersih tersapu, garis bawahi. Yang ketiga, rapi teratur, itu nomor 3. Oke, pertama, jangan kosong hatimu. Ingatlah untuk kita menang melawan tipu muslihat setan. Isilah hidupmu kenyang-kenyang dengan firman setiap hari. Dan isilah hatimu dengan hadirat Tuhan. Supaya jangan tumbuh akar kepahitan. Supaya hatimu jangan mudah ditipu dengan asumsi karena diisi dengan firman Tuhan. Dan diisi dengan hadirat Tuhan. Isilah dengan kasih. Kasih itulah gizi. Gizi sorgawi ya kasih. Jangan kosong hatimu. Hati itu jangan diisi dengan sembarangan. Apalagi dengan sampah. Dan juga jangan sering-sering melamun. Enggak, bukannya nanti kesambar setan, tapi percuma tidak berguna. Ya. Yang kedua tadi setelah rumah itu kosong kan, kenapa rumah itu dimasuki lagi dengan familiar spirit? Karena rumah itu kosong, makanya jangan kosongkan hatimu. Yang kedua, rumah itu bersih tersapu. Kedengarannya kan bagus ya, bersih tersapu. Tapi sebenarnya enggak. Ini bukan bersih tersapu netral, lalu tanpa kuman. Bukan. Bersih tersapu di sini artinya swept away. Artinya dia tereliminasi atau menjauhkan diri. Karena itu poin nomor 2, jangan menjauh dari komunitas imanmu. Nggak bisa kita isi firman sendirian dan isi dengan hadirat Tuhan saja cukup. Adam perlu Hawa. Itu pun masih bisa jatuh. Kita perlu, saudara seiman, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan orang-orang kudus.
atau dengan persekutuan dengan mereka, sekalipun nggak bisa dengan fisik ketemuan. Pasti kita itu harus ada koneksi, terhubung dengan sistem tubuh Kristus. Jangan jadi lone ranger, jangan jadi petarung sendirian. Karena pasti kena, karena iblis itu seperti singa mengaum-ngaum hendak memangsa mereka yang sendirian. Coba lihat itu, dokumentasi tentang hewan di Afrika contohnya. Singa selalu cari baik mereka yang lemah atau terluka atau yang tersesat keluar dari kawanan hewan itu. Lalu dia lihat mereka itu ada yang tersesat, itu yang dikepung sama dia. Jangan menjauh dari komunitas imanmu. Ya. Temukan komunitas Kristen yang sehat, di mana Anda bisa bertumbuh. Lalu yang ketiga, kenapa dimasuki lagi? Karena rapi teratur. Ini sekali lagi kedengarannya baik sekali. Kan rapi, bukan, bedakan rapi teratur dan rapi terpakai. Kalau Anda melihat kantor seseorang itu rapi teratur, itu berarti kantornya tidak ada aktivitas. Kalau Anda lihat Alkitab Anda rapi teratur, bukan berarti tidak dirawat loh ya. Itu pertanda tidak pernah dibaca. Rapi teratur ini not good. Nomor 3, jangan menganggur hidupmu. Jangan nganggur. Meja seseorang yang dipakai pasti akan ditata. Tapi Anda akan lihat penanya sempat kepake. Di sini sana ada kertasnya atau ada laptopnya. Pasti ada. Kalau kita lihat satu meja itu kelihatan sekali itu brand new. Brand new not good. Otak kita kalau sampai brand new, itu celaka, berarti nggak pernah dipakai. Otak kita itu harus ada banyak kerutannya. Itu pratanda kita seringkali menggunakannya. Demikian pula dengan rumah ini. Ini bukan rapi terpakai, ini rapi teratur. Oleh karena itu, saudaraku, hari-hari ke depan bergunalah. Cari kesibukan. Selain pekerjaan utama Anda, tanggung jawab sehari-hari. Pastikan hidupmu diisi, jangan main game melulu. Jangan diisi dengan hal-hal yang gak berguna. Hobi pun pilih-pilih. Bukan berarti gak fun orangnya, tidak juga. Tapi pastikan Anda melakukan sesuatu yang juga ada nilai tambahnya. Saya punya hobi olahraga. Nah, itu bagus kan buat badan saya. Saya punya hobi saya hobi melukis. Itu juga sangat indah karena itu menjadi tempat saya menyalurkan kreativitas saya. Saya dorong Anda untuk melakukan ini. Jangan jadi rumah yang kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. 1, 2, 3. Jangan kosong hatimu. Kalau kita mau hidup kita betul-betul bebas, merdeka, dan berkemenangan. 2, jangan menjauh dari komunitas imanmu. 3, jangan menganggur hidupmu. Lakukan ini dan terus berjalan dengan Roh Kudus. Anda adalah orang yang paling berkuasa di atas muka bumi ini karena Tuhan beserta. Haleluya. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Mari kita beriman pada kuasa darah Tuhan. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi, darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan
aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Masukkan semua permohonan doa. Jangan lupa tulis sakit penyakit Anda. Dan juga permasalahan Anda atau musibah yang menimpa Anda. Kita tidak main salah-salahkan setan, enggak. Tapi kita bawa ke Tuhan. Lalu dari sana biar Tuhan yang tentukan. Apakah ini hanyalah sebuah kejadian? Atau ada kutuk yang mengikuti? Atau memang ini adalah kasus kuasa kegelapan? Atau memang hanyalah sebuah ujian kehidupan? Tapi tulis saja semuanya. Kita bawa ke hadirat Tuhan. Cepat masukkan, ribuan sekarang sedang banjir di tangan saya ini, di tablet ini sebentar saya tumpang tangan. Penyakit belenggu Anda, jangan sisakan satupun. Dan juga persoalan dalam keluarga. Kadang-kadang iblis bisa bekerja. Ada setan lewat katanya, miskomunikasi terjadi. Orang ngomongnya A, kedengarannya Z. Yang sebelah sana juga sama terbaliknya. Itulah sebabnya kita perlu bersihkan kadang-kadang di tempat yang ada. Di tempat yang tidak bersih. Di situ ada roh najis yang memang ada di sana. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk tahu. Ini ada serangan terjadi atas keluargaku. Makanya saya ajarkan sekarang cara berdoa ya. Saya continue nanti. Pada waktu live streaming di gereja. Saya ajarkan kepada Anda sekarang gimana Anda mengenakan selengkap senjata Allah. Ayo masukkan dulu terlebih dahulu karena salah satu senjata itu yang dicatat oleh Paulus di Efesus adalah berdoalah untuk aku. Mari kita saling mendoakan. Ulurkan tanganmu ke depan, saya tumpang tangan. Di dalam nama Yesus Kristus, I speak healing in Jesus' name. Dan sekarang dengan iman aku deklarasikan bukan hanya kesembuhan tapi kelepasan dari Tuhan. Pembebasan itu terjadi. Tahun Yobel telah tiba. Di dalam nama Yesus aku putuskan hubungan orang itu dengan kuasa gelap. Dan semua kutuk yang mengikuti familiar spirit dari nenek moyangnya. Aku tolak di dalam nama Yesus dengan perisai iman melindungi seluruh jemaat saat teduh yang kucintai ini. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Kau bekerjalah dengan caramu yang indah. Dengan caramu yang mulia. Ora makaya shananana matakaram. Ora matakaman. Letakkan tangan Anda. Tidak apa-apa. Saya mendengarkan ada orang yang sampai batuk-batuk. Dan juga ada yang lainnya muntah-muntah. Bukan seberapa banyak Anda tumpah. Roh jahatnya keluar. Tetapi Anda beriman pada Tuhan. Karena saya tidak bicara dengan orang yang insane atau tidak waras. Anda sudah dengar firman. Anda punya keputusan. Saya tahu sekarang juga saya lagi dengarkan. Seperti ada orang yang batuk-batuk dengan begitu luar biasa. Itu bukan karena sakit tenggorokannya. Itu karena memang setan sedang keluar dari tubuhnya. Ada yang tumpah-tumpah. Saya lihat di dalam nama Yesus Kristus. Keluar setan. Keluar dari hidup orang itu. Dari keluarga orang itu. Kau bukanlah warisan lagi bagi dia. Sebab warisan orang ini mulai hari ini adalah Roh Kudus dari Yesus. Dalam nama Yesus kuasa firman. Memotong setiap kutuk itu. Memutuskan tali-tali najis tersebut. Di dalam nama Yesus Kristus. Bukan sebanyak apa Anda tumpah di situ setannya kelar. Tetapi Anda harus beriman sekarang. Sementara sekarang Anda dilawat Roh Kudus. Anda dibebaskan, dengar suara saya. It is in your faith in Jesus. Dalam imanmu pada Yesus. Imanmu dan imanku sepakat. Saya percaya hari ini urusan setan dalam hidupmu kelar. Di dalam nama Yesus Kristus. Ada satu orang yang setelah dia bertobat. Seolah-olah dia ditimpa kesialan. Dia bangkrut hampir total. Habis-habisan. Karena memang zaman dulu dia minta kuasa gelap untuk kekayaan. Don't worry my brother. Saudaraku, saya bicara kepada Anda di dalam nama Yesus Kristus. Jangan takut. Apa yang telah dicuri oleh setan, kalau itu memang miliknya, berikan ke dia. Tuhan akan gantikan sebentar lagi dalam kehidupanmu. Dalam waktu tidak sampai 7 bulan ini, Anda akan bangkit bisnisnya. Tapi kali ini dari berkat-berkat Allah. Buat apa memperoleh seluruh dunia kalau kita menyangkali nyawa dan iman kita. Berkat yang dari Tuhan, susah payah tidak menambahinya. I bless your business di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan ada satu orang yang saya dengar suara seperti ini. Kecil diserahkan dewa, besar jalannya susah.
Saya patahkan di dalam nama Yesus, ini bukan 1-2 orang, ini banyak ini. Aku patahkan semua ikatan itu yang dari sejak bayi bahkan belum lahir. Aku patahkan dalam nama Yesus Kristus. Orang ini punya pilihan dalam Kristus. Darah Yesus membasuhnya, memberi dia lahir baru, memberi dia suatu permulaan yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya melihat seperti tumor mulai berjatuhan, roh najis yang menjadi benjolan-benjolan dalam tubuh seseorang. Ada seseorang bahkan di payudara kirinya ada benjolan. Lalu sekarang payudara kanannya juga ada. Anda khawatir dan sekarang Anda mengerti, oh ini turun-temurun dalam keluargaku selalu ada begini, tanteku juga demikian, dan matinya juga begitu. Oh tolak di dalam nama Yesus, mari saya ajak sepakat di dalam nama Yesus. Sekarang juga setiap tumor, setiap kanker itu, bahkan ada juga ketika saya berbicara seperti ini, dipotong oleh firman Allah. Seperti ada pedang roh yang memotong tumor dan kanker itu. Bahkan ada gumpalan-gumpalan daging yang terjatuh dari tubuhmu. Detik sekarang saya bicara, tumor aku kutuki kamu, kanker aku kutuki kamu, seperti Yesus mengutuki pohon ara kering sampai ke akar-akarnya. I curse you cancer, I curse you tumor. Tumor aku kutuki kamu di dalam nama Yesus Kristus. Ada kanker dan tumor yang jatuh. Roh Kudus berkata ada kanker dan tumor yang sekarang juga bukan mengempis, menghilang, jatuh, lepas dari tubuhnya. Di dalam nama Yesus, right now, roh najis pergi. Di dalam nama Yesus Kristus. Lepaskan semua orang yang kepahitan, lepaskan pengampunan. Jangan kepahitan lagi, sebab tidak ada celah lebih besar daripada itu, yakni benci. Karena kasih adalah gizi, benci adalah racun setan. Aku patahkan dalam nama Yesus. Ampuni, cepat angkat tanganmu. Dan katakan, aku ampuni semua orang yang bersalah kepadaku. Yang pernah dilecehkan, ampuni sekarang. Tuhan sedang melayani. Oh, terjadi ministry. I can feel the presence of God. I can feel the power of God flowing. Sekarang juga seperti ada satu arus dari sini mengalir ke sana. Terimalah, terimalah, terimalah. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Ku dijadikan baru. Haleluya. Darahmu Yesus. Darahmu Yesus. Sucikan aku. Darahmu Yesus. Bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat pengembalaan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Menyertaimu, roh di dalam dirimu lebih besar daripada roh di dalam dunia. Hiduplah merdeka, hiduplah dalam hadirat Tuhan dan firman-Nya. Be blessed in Jesus' name. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan?
Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Mari nampakkan tangan bersama-sama. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya.